Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi pembahasan Syarah Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan tamyiz dan kita masuk di bait 360. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wal fa'ilal ma'nan siban bi af'ala mufaddilan ka anta a'la manzila. Kata beliau rahimahullah, wal fa'ilal makna insiban. Al fa'ila mansub karena maf'ulun bi dari insiban. Artinya nasablah. Nasabkanlah ya tamyiz yang fa'ilal makna, yang mengandung makna fa'il. Nasabkanlah dengan tamyiz yang mengandung makna fa'il. Siapa yang dinasab? Yang mengandung makna fa'il. Siapa yang menasabnya? Bi'af'ala. Mufaddilah. Dengan isim tafdil. Artinya sebenarnya bahasa mudanya, kalau ada isim tafdil, nasablah setelahnya. Sebagai apa? Tamyiz. Cuman di sini belum persyaratkan harus mengandung makna apa? Fa'il. Iya, harus mengandung makna fa'il. Ka'anta a'la manzila. Seperti ini bentuknya. Contohnya adalah anta a'la manzila. A'la isim tafdil. Manzila apa i'rabnya? Tamyiz. Tamyiz. Kalau di contoh-contoh buku sebelumnya misalnya ana aktsaru minka malan. Dah, Zaidun akramu minka aban. Ini kan semuanya setelah apa itu? Setelah isim tafdil. Kata beliau, at-tamyizul waqi' ba'da af'al at-tafdil. Mudah, tamyiz yang terletak setelah af'al at-tafdil, setelah af'al yang bermakna tafdil. In kana fa'ilan fil makna wajib nasbuh. Kalau dia fa'il secara maknanya wajib dia dinasab. Wa illam yakun kadzalika wajib jarhu bil idhofah. Kalau tidak bermakna fa'il secara, kalau bukan sebagai fa'il secara makna, wajib dia dijer dengan idhofah. Nah, ini nanti pembahasan kata yang terletak setelah isim tafdil. Itu bentuknya bisa dijer, bisa juga dinasab. Iya, bisa dijer, bisa dinasab. Salam. Wa alamatu ma huwa fa'il fil ma'na, ini yang paling penting. Tanda kalau dia fa'il secara maknanya, ayasluha ja'aluhu fa'ilan ba'da ja'li af'al tafdil fi'lan. Itu ciri-cirinya dia bisa dijadikan sebagai fa'il setelah af'al tafdil itu diubah ke fi'il. Kan af'al tafdil kan dibuat dari fi'il. Maklum. Nah, anta a'la manzilan wa aktsaruna malan. Famanzilan wa malan yajibu nasbuhuma. Lihat kata beliau, maka kata manzilan dan malan wajib dinasab. Kenapa bisa? It yasihu ja'aluhuma fa'ilaini ba'da ja'li af'al tafdil fi'lan. Karena keduanya bisa dijadikan sebagai fa'il setelah antum menjadikan af'al tafdil itu menjadi fi'il. Faqaulu fatakul, maka antum katakan anta ala manziluk. Lihat, ya kan? Anta ala manziluk. Apa i'rabnya manziluk? Fa'il. Fa'il. Terus i'rabnya anta apa? I'rabnya anta apa? Mubtada. Mana khabarnya mubtada? Jumlah
fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Wa kathura maluk. Maluk ketika dia bisa menjadi fa'il, ketika diubah isim tabdilnya, maka langsung dia dinasab sebagai tamyiz. Lawannya, wa mitalu ma laisa bifa'ilin fil makna. Contoh yang bukan fa'il secara makna, yaitu kalau diubah isim tabdilnya ke fi'il, dia tidak bisa menjadi fa'il. Zaidun afdalu rajulin wa Hindun afdalu mura'atin. Antum tidak bisa katakan Zaidun fadula rajulun. Iya kan? Zaidun fadula rajulun. Atau antum bilang Hindun fadulat imra'atun. Kenapa tidak bisa? Karena yang fadula di sini bukan imro'ah. Tapi yang fadula di sini apanya? Zaidnya. Iya kan? Hindun kalau di Hindun. Zaid pada di Zaid. Iya kan? Iya. Itu contohnya. Fayajibu jarru bil idhofah. Di sini wajib dijar dengan idhofah. Tidak boleh dinasab sebagai tamyiz. Illa idha idho udi fa'af'al ila ghairi. Kecuali kalau af'alnya sudah diidopakan kepada selainnya, fa'innahu yunsab hina idin. Maka ketika itu baru boleh dia dinasab. Nah, anta afdolun nasi rojulan. Boleh rojulan dibaca nasab. Kenapa? Boleh rojulan dibaca nasab. Jawabannya kenapa? Karena isim tabdilnya sudah diidopakan kepada kata lain, yaitu an-nasi. Kata lain yaitu apa? An-nasi. Iya. Sebenarnya kesimpulan mudahnya untuk bait syair ini, setelah isim tabdil itu boleh dinasab sebagai tamyiz, boleh diidofah, boleh dijar dengan idofah. Cuma kalau antum bertanya kapan kita nasab dan kapan kita jar, maka lihat maknanya. Kalau setelah isim tabdil bisa dijadikan fa'il ketika antum ubah isim tabdil ke fi'il, maka boleh wajib dinasab. Kalau tidak bisa jadi fa'il, maka dia apa? Wajib di jar. Jadi dilihat maknanya. Maknanya bisa jadi fa'il atau tidak. Kalau bisa jadi fa'il, maka wajib dinasab. Kalau tidak bisa, maka di jar. Boleh dinasab kalau isim tabdilnya antum sudah idofakan kepada kata yang lain. Kata yang lain, bukan kepada tamyiznya. Bukan kepada tamyiznya. Itu pada dasar. Sama dengan antum bilang misalnya, ana aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka malan. Ini malan wajib dinasab atau boleh dijar? Paham kan? Wajib dinasab. Kenapa? Kan ini takdirnya anak kathur malu, ya kan? Min mali. Atau kalau antum idopakan mali, ya kan? Aktaru min ka. Antum bisa katakan kathur mali minka. Paham? Kan fa'ilnya bisa berupa dia atau bisa berupa dhamir mustatir yang kembali kepada sebelumnya. Untuk bisa paham ini, kapan dia tidak bisa dijadikan fa'il secara makna, kapan dia tidak bisa dijadikan fa'il secara makna, maka antum jar. Paham kan? Antum jar dengan isim tabdilnya. Jar dengan isim tabdilnya. Kemudian, berikutnya lagi. Iya. Ini tempat pertama. Wa ba'da kulli maqtado ta'ajuban mayiz ka'akrim bi Abi Bakr Aba. Masya Allah. Ini tempat kedua. Tadi tempat pertama. Setelah isim tabdil, tamyiz. Setelah isim tabdil, tamyiz. Tempat kedua sekarang. Wa ba'da kulli maqtado ta'ajuban. Setiap perkara yang mengharuskan makna ta'ajub. Sudah, kalau ada makna ta'ajub, maka setelahnya jadikan apa? Mayiz. Berikan tamyiz.
Makanya ketika kita bilang lillahi darruh farisan. Kenapa itu baca farisan? Apa i'rabnya? Tamyiz. Setelah apa? Ta'ajjub. Kan ini kalimat untuk ta'ajjub. Ka'akrim bi Abi Bakr Abba. Seperti ini contoh. Akrim. Ini kan akrim bi Abi Bakr. Apa ini? Ini kan wazan apa ini? Wazan ta'ajjub. Wazan ta'ajjub ada berapa? 2 kan? Yaitu ma'af'al sama af'il. Antum ingat kembali di pelajaran sebelumnya? Kan wazan ta'ajjub ada 2. Af'al, ma'af'al seperti ma'ahsana. Ma'ahsana sama dengan ahsin bizaid. Sudah lewat di pembahasan mutamimah, ada di Qotun Nada. Nah, sama ada ini. Akrim bi Abi Bakr aban. Jadi aban ini setelah fi'il ta'ajjub. Dinasab sebagai tamyiz. Dinasab sebagai apa? Tamyiz. Kata beliau, yaqa'u tamyizu ba'da kul ma dalla ala ta'ajjub. Tamyiz terletak setelah setiap yang menunjukkan atas ta'ajjub. Nah, contoh ma ahsana Zaidan rajulan. Kalau Zaidan maf'ulun bih, rajulan sebagai apa? Tamyiz. Wa akrim bi Abi Bakr aban. Walillahi darruka alima. Mana tamyiznya? Alima. Wa hasbuka bi Zaidin rajulan wa kafa bihi alima. Ini semua ta'ajjub. Wa dan contoh perkataan penyair, ya jarota ma anta jaroh. Paham kan? Dia ta'ajjub terhadap tetangganya. Duhai tetanggaku, kamu adalah tetangga. Artinya dia ta'ajjub dengan kebaikan apa? Tetangganya. Jadi jaro ini masuk dengan apa? Sebagai apa? Ta'ajjub. Selesai. Kemudian wajrur bimin in syi'ta ghairu dil adad wal fa'ilil ma'na katibta nafsan tufat. Ya, Masya Allah. Kata beliau di bait berikutnya, bait 362. Wajrur bimin in syi'ta ghairu dil adad. Jerlah dengan min jika kamu mau pada selain adat. Selain tamyiz apa yang adat. Tahu tamyiz adat? Itu isrin dirhaman. Jer dengan min selain tamyiz adat. Wal fa'ilil ma'na. Ya, dan selain ya tamyiz yang fa'il secara maknanya. Katib tanafsan tufat. Seperti ya tibta nafsan tufat. Kamu akan mendapatkan faedah, manfaat. Nah, ini pembahasan, yaitu judul yang cocok di sini. Misalnya kita katakan, apakah itu tamyiz wajib dinasab kalau dia terpenuhi syarat tamyiz? Paham kan? Jawabannya tidak. Boleh antum jar dengan min. Boleh antum jar dengan apa? Min. Kata beliau, yajuzu jarru tamyiz bimin illam yakun fa'ilan fil ma'na wala mumayyizan li adad. Itu ada di 2 tadi itu. Ghairu di adadin wal fa'ilil ma'na. Selain tamyiz adat dan selain tamyiz fa'il secara makna. Yang telah lewat barusan di isim tafdhil. Kalau bukan fa'il dalam makna dan bukan tamyiznya adat. Fatakulu indi shibrun min ardin. Boleh. Padahal asalnya tadi sebelum masuk min. Indi shibrun ardon. Wa qafizun min bur. Padahal tadinya apa? Qafizun burron. Wa manawani min asal. Wa tamrin. Wa gorosul ardo min syajarin. Pada artinya asalnya apa? Wa gorostu al-ardo syajaron. La taqul toba zaidun min nafsin. Wala indi isrun min dirhamin. Kenapa ini? Karena nafsun asalnya apa? Fa'il. Kan asalnya ini kan toba nafsu zaidin. Jadi kalau asal fa'il itu adalah, asal tamyiz itu adalah fa'il,
Tidak boleh antum jar dengan apa? Min. Demikian pula tidak boleh indi isruna min dirham. Kenapa ini? Karena dia terkait dengan tamyiz apa? Adat. Tidak boleh. Jelaskan? Kemudian berikutnya lagi. Dan ini sudah masuk bait terakhir untuk dia. Untuk tamyiz. Kata beliau, wa amilat tamyizi qaddim mutlaqa wal fi'lu du tasrifi nazrun subiqa. Kata beliau rahimahullah, qaddim, kedepankanlah mutlaqo secara mutlak, amilnya tamyiz. Paham? Kedepankanlah secara mutlak, amilnya apa? Tamyiz. Wal fi'lu du tasrif, dan fi'il yang mutasarrif, nazrun subiqa, jarang dikedepankan. Artinya boleh dia di depan, tapi apa? Jarang dikedepankan. Kata beliau, ini masalah amilnya. Madhabu Sibawai rahimahullah, annahu la yajuzu taqdimu tamyiz ala amilihi, bahwasanya tidak boleh dikedepankan tamyiz daripada amilnya. Sawa'un kana mutasarrifan aw ghairu mutasarrif. Sama saja apakah dia mutasarrif atau ghairu mutasarrif. Fala taqul nafsan toba zaidun wala indi dirhaman isruna. Paham kan? Tidak boleh. Apakah yang mutasarrif atau ghairu mutasarrif? Itu asalnya tadi. Wa amilu tamyizi qaddim mutlaqo. Maksudnya mutlaqo di sini ay mutasarrif atau ghairu mutasarrif. Wal fi'lu du tasrifi nazrun subiqa. Asalnya wa ajazal kisai wal mazini wal mubarrid taqdimahu ala amilihil mutasarrif. Yang baru tadi bilang wal fi'lu du tasrifi nazrun subiqa. Kadang dikedepankan, kadang didahului. Iya. Fataqulu nafsan toba zaidun fasyai'an wa syaiban ista'ala wa syaiban ista'ala ra'si. Pada asalnya apa? Toba zaidun nafsan dan ista'ala ra'si syaiban. Wa minu qawluhu atahjuru layla bil firaqi habibaha wa ma kana nafsan bil firaqi tatibu. Mana dia? Nafsan. Asalnya itu apa? Hah? Asalnya apa? Bil firaqi tatibu nafsan. Wa qawluhu, dan perkataannya penyair, Doyya'tu hazmi fi ib'adiyal amala wa mar'awaitu wa syaiban ra'si sya' wa syaibanir ra'si wa syaiban ra'si ista'ala. Mana dia? Syaiba. Asalnya ista'ala ra'si syaiba. Dia bolehkan karena ini ada baiknya. Wa wafaqahum al-musannif fi ghairi hadzal kitab. Penulis bersesuaian dengan mereka pada selain kitab ini. Karena selain kitab ini tadi belum bilang wa amilat tamyizi qaddim mutlaqo wal fi'lu dut tasrifi nazrun subiqa. Wa ja'alu fi hadzal kitab qalila. Tapi belum menjadikan dalam kitab ini apa? Itu apa? Qalila. Dari mana kata qalilanya? Itu nazrun. Iya. Fa in kana al-amilu ghairu mutasarrif, fa in kana al-amilu ghairu mutasarrifin faqad mana'u taqdim sawa'un kana fi'lan. Adapun amilnya yang tidak mutasarrif, maka mereka tidak membolehkan dia dikedepankan. Sama saja apakah dia fi'il. Nah, ma ahsana zaidan rajulan. Ini contoh untuk fi'il ta'jub. Al-ghairi atau selainnya. Nah, karena fi'il ta'jub jadinya jamid ya, bukan mutasarrif. Karena fi'il ta'jub tidak bisa ditasrif. Nah, contoh juga indi isruna dirhama, itu tidak dibolehkan. Wa qad yakunul amilu mutasarrifan wa yamtani taqdimu tamyiz alaihi indal jami'. Terus terakhir beliau bilang kadang amilnya mutasarrif tapi tidak boleh dikedepankan tamyiz atasnya menurut semuanya, tidak ada perselisihan. Wadzalikana, demikian itu contohnya kafa bi zaidin rajula fala yajuzu taqdim rajulan ala kafa. Tidak boleh dikedepankan rajul pada kafa. Kenapa? In kana fi'il mutasarrifan. Ya, walaupun fi'ilnya adalah fi'il yang mutasarrif. Kenapa? Li'annahu bimakna fi'il ghair mutasarrif. Karena kafa walaupun dia fi'il mutasarrif tapi semakna dengan fi'il apa? Mutasarrif. Wa huwa fi'il ta'ajjub. Karena kafa ini adalah merupakan fi'il apa? Fi'il ta'ajjub. Jadi itu fi'il, ya, fi'il ta'ajjub kan asalnya dari fi'il mutasarrif sulasi.
Tidak boleh dari fi'il jamid. Tapi kalau sudah diubah ke fi'il ta'ajjub, jadi jamid. Anda paham? Walaupun asalnya adalah fi'il apa? Fi'il apa? Mutasarrif. Dipahami kan? Itu asalnya. Fa ma'na qaulika kafa bi Zaidin rajulan ay ma akfahu rajulan. Itu maknanya. Itu maknanya. Selesai. Alhamdulillah pembahasan tamis. Kemudian beliau lanjutkan dengan bab majrurat. Kata beliau rahimallahu taala wa huruful jar. Huruful jar. Karena majrur itu kan dengan dua kan. Ada majrur dengan idhofah, ada majrur dengan huruf jar. Kita mulai yang pertama dengan huruf jar dulu. Sekaligus pembahasan dia dijar dengan huruf jar. Karena ketika nanti beliau bahas huruf jar, beliau akan membahas bahwa dia menjar dohir, menjar domir. Tahu kan? Kata beliau, wahaka huruf al-jarri wahya min ila hatta qala hasya ada fi an ala mudmundurub ballami kaywa wa ta wal kaf wal ba'u wal alla wa mata. Langsung. Haka inilah huruf al-jarri. Inilah huruf jar. Wahya dia adalah min ila hatta qala hasya ada fi an ala. Nanti ada rinciannya setelahnya, bait setelahnya. Mud mundu rubba lam kai waw ta kaf ba la alla mata. Inilah huruf-huruf jar. Setelahnya ada rinciannya. Baik, kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Ibn Athir rahimahullah. Hadhil huruful isruna kulluhum mukhtasatun bil asma. Ini 20 huruf semuanya khusus untuk isim. Wa yata'amalu fihal jar, dan dia beramal jar padanya. Wa taqaddamal kalam ala qala wa hasya wa ada fil istithna. Telah lewat pembicaraan pada qala, atas qala, hasya dan ada pada pembahasan apa? Istithna. Wa qala man dzakara kai wa la'alla wa mata. Dan jarang orang menyebutkan kai, la'alla dan mata fi hurufil jar, tentang pada huruf jar. Wa amma kai, adapun kai fatakunu harfu jar fi mawdi'ain. Penting juga. Adapun kai maka dia menjadi huruf jar pada dua tempat. Jadi langsung dibatasi. Kai dia menjadi huruf jar pada dua tempat. Ahaduhuma salah satunya idza dakhalat ala ma istifhamiyah. Kalau dia masuk pada ma istifhamiyah. Kalau dia masuk pada ma apa? Istifhamiyah. Nah, kaimah. Ay limah. Itu maknanya kaimah adalah limah. Kenapa? Fama istifhamiyah majrur bi kai. Ma istifhamiyah dijar dengan kai. Wa hudifat alifuha lidukuli harfil jar alaiha. Dihilangkan alifnya karena masuk huruf jar padanya. Karena ma istifham, kalau masuk huruf jar maka dihilangkan apa? Alif. Waji'a bil ha li sakti. Kemudian ha itu didatangkan untuk berhenti. Kaimah. Asalnya kaimah, hilang alif untuk berhenti, masukkan ha, sakti. Kaimah, lima maknanya. Asalnya yang kedua, qauluka jitu kai akrama zaidan. Maksud di mana ini? Jitu kai ukrima. Jitu kai ukrima zaidan. Maksud di mana ini? Maksud di fi'il mudhari, tidak, maksud di an. Kan kai kalau dia menasab maka ada an apa? Mahdhuf. Iya. Lihat, fa akrama fi'il mudhari mansub bi an ba'da kai. Wa an wal fi'il muqaddaron bi masdar majrur. Dan an bersama fi'il itu ditakdirkan dengan masdar, maksudnya muqaddaron ta'wil. Ke masdar yang dijar dengan apa? Kai. Wa takdirnya jitu kai ikrami zaidin, aili ikrami zaid. Takdirnya. Jadi ini tempat masuknya kai jarot pada ma istifhamiyah dan pada fi'il mudhari. Tapi ingat, ketika dia menasab dengan an mutmaratan, karena ini kai ini dua kan, dia bisa menasab dengan dirinya dan bisa menasab dengan an mutmaratan. Kapan menasab dengan dirinya? Antum tinggal ingat kembali. Dan contoh ini pas, dia tidak menasab dengan dirinya. Tinggal antum ingat kembali kapan dia menasab dengan dirinya. Itu kalau diawali oleh apa? Alam li kai. Apakah secara lafaz atau secara apa? Takdir. Contoh ini belum ada kasih li. Nah, jitu kai. Berarti dia jar. Berarti dia siapa? Jar. Amma la'alla fal jaru biha lugat uqail. Kan la'alla ini kan temannya inna. Setahu kita. Iya kan? Adapun la'alla
maka dia menjer dengannya atas bahasanya orang-orang Uqail. Wa minu qawluhu, di antaranya perkataan mereka, la'alla abil migwari minka qaribu. Abil migwar, abi dijar dengan la'alla, karena kalau la'alla temanya inna pasti dibaca aba. Paham kan? Karena mansub, ya kan? Inna kan menasab isim dan merupa apa? Khobar. Kalau ini dibaca abi. Ya, maqalu dan perkataan penyair, la'allallahi faddalakum alaina bisyai'in anna ummakum syarim. Lihat, la'allallahi dia baca apa? Jar. Fa abil migwar wasmul karim. Abil migwar dan nama yang mulia itu Allah mubtada'an. Keduanya ternyata i'rabnya mubtada. Wa qarib wa faddalakum khobaron. Wa la'alla harfu jar zaid. Itu sebabnya kenapa dia di i'rab mubtada? Karena la'alla di sini dianggap huruf jar apa? Zaidah. Dakhala 'alal mubtada, masuk pada mubtada, fahuwa kalba fi bihasbika dirhamun. Dia seperti ba yang masuk pada hasbuk. Asalnya kan hasbuka dirhamun, tapi biasanya masuk huruf ba padanya, bihasbika. Itu ba-nya zaidah. Ba-nya zaidah. Ya. Wa qad ruwiya 'ala lughati haula fi lamihal akhirah al-kasr wal fath. Masyaallah. Telah riwayatkan di atas bahasa mereka ini, siapa tadi mereka? Orang-orang Uqail, pada lamnya yang terakhir, al-kasr wal fath. Pada lam terakhir boleh di fathah, boleh di kasroh. Berarti dibaca apa? La'alla, dan boleh dibaca apa? La'alli. Warwi aidon hafud lam al-ula. Diriwayatkan pula dihilangkan lam yang pertama, jadinya alla. Hapus lam pertama diriwayatkan. Fatakulu alla bifatil lam wa kasriha. Di fathah lamnya dan di kasroh. Berarti boleh dibaca alla alli. Nah ini dia. Selesai. Wa amma mata. Adapun mata. Faljar biha lugot Hudayl. Maka dijar dengan mata ini bahasanya orang-orang Hudayl. Wa min kalamihim, di antara syaribna enggak. Akhrajaha mata kummi. Akhrajaha mata kummi. Yuriduna min kummi. Dari kantongnya. Dia keluarkan dari kumnya. Kum, tahu kum? Kantong. Kantongnya. Jadi mata kummi. Hati-hati ini bahasanya mereka. Akhrajaha mata kummi, bukan dia keluarkannya kapan kummi. Bukan. Tapi maknanya apa? Min. Ya maknanya ay min kummihi. Wa minu qawluhu, di antaranya perkataan penyair dari mereka, syaribna bima'il bahari thumma tarafa'at mata lujajin khudrin lahunna naiju. Lihat, mata lujajin. Siapa yang menjarinya itu? Mata. Wa sayatil kalamu ala baqiyatil isrin inda kalamil musannif. Ini belum bahas yang diperselisihkan saja dulu. Akan datang nanti pembicaraan terhadap untuk sisanya di sisi ucapan penulis. Walam ya'uddal musannif fi hadzal kitab laula. Penulis dalam kitab ini yaitu Alfiyah bin Malik tidak memasukkan laula min huruful jar, dari huruf jar. Wa dzakaruha fi ghairi. Dalam kitab ini tidak disebutkan, tapi belum sebutkan di kitab lain. Wa madhhabu Sibawai annaha min hurufil jar. Dan madhab Sibawai bahwa laula itu termasuk huruf jar. Lakin la tajur ilal mudmar. Akan tetapi dia tidak menjar kecuali siapa? Domir saja. Iya. Fataku laulai, laulak, laulahu. Al ya wal kaf wal ha inda Sibawai majrurat bilaula. Maka semua itu menurut Sibawai dijar dengan apa? Laula. Wa za'amal aqfash annaha fi mawdi raf'in bil ibtida. Sementara Al-Aqfash menyangka bahasanya dia berada dalam kedudukan rofa sebagai apa? Mubtada. Wa wudi'a dhamirul jar mawdi'a dhamir rofa. Katanya diletakkan dhamir jar pada tempatnya dhamir rofa. Falam ta'mal laula fiha syai'an. Maka laula tidak beramal padanya sedikit pun. Kama la ta'mal fi dhahir, sebagaimana dia tidak beramal pada dhahir. Nah,
laula Zaidun la ataituka. Tidak beramal kan? Dibaca Zaidun. Tidak dibaca apa? Zaidin. Iya. Wa za'ama al-Mubarid, sementara al-Mubarid menyangka anna hadha tarkib a'ni laulak wa nahwu. Lam yarid min lisanil Arab. Kalau al-Mubarid lebih-lebih lagi. Susunan ini yaitu laulaka dan semisalnya tidak datang dalam bahasa orang Arab. Tapi wahwa mahjujun bitubuti dzalika anhum. Tapi dia dihujai dengan adanya hal tersebut dari mereka orang Arab. Kaqauli, seperti perkataannya, atutmi'u fina man ara qadima ana walau la kalam ya'rid li ahsabina hasan. Lihat, laulaka. Kata al-Mubarid, tidak ada susunannya. Nah, ini laulaka ada. Laulaka ada. Wa qawlu, dan perkataannya, wa kam mautin laulai ihtaka ma hawa bi ajramihi man kunnatin niki munhawi. Lihat, laulai ada dalam lisan Arab. Ia membantah siapa? Al-Mubarid. Sisa perkataan dari Al-Aqwas tadi. Tapi itu kan Al-Aqwas takalluf. Terlalu dia bebani dirinya kan. Karena di sini kan domir jer, terus dia posisikan dia mana? Dia domir roh. Paham kan? Makanya pendapat Sibawahi itu lebih kuat. Oleh karena itu Ibnu Aqil belum bilang za'ama. Paham kan? Itu takbir untuk dhaif. Kemudian berikutnya lagi, kata beliau rahimallahu taala, bid-dhahiri qsus mundu wa hatta wal qaf wal waw wa rubba wa ta wa qsus bimut wa mundu waqtan wa birub munakkarun wa ta'u lillahi wa rub wa rab wa ma rawa min nahwi rab wa ma rawa min nahwi rubbahu fata nazrun kadakaha wa nahwuhu ata. Kata beliau, dhahir uksus. Maksudnya, khususkanlah dhahir mundu hatta. Dan kaf. Dan waw rubba ta. Khususkan itu untuk dhahir. Waktu dan khususkan mundu, dhahirnya waktu. Paham? Bisa antum bilang mut yaum, mundu yaum. Paham? Khususkan zaman. Wabi rubba munakkaro. Rubba khususkan dohir nakir. Wata ada pun tak kosam. Khususkan lillah. Khususkan untuk lafaz Allah. Yaitu bilang tallahi. Warob dan lafaznya rob. Yaitu antum bilang tarobbil ka'bah. Paham kan? Iya. Wa ma rawau min nahwi rubbahu. Dan apa yang diriwayatkan seperti contoh rubbahu fata. Yaitu dia masuk pada siapa ini? Domi. Nazrun. Ini jarang. Paham kan? Kada kaha. Sedemikian pula seperti kaha. Kaha itu apa? Kaf. Tadi kan kaf khusus siapa? Khusus siapa? Dohir. Tiba-tiba sekarang apa? Domi. Wanahwu ata. Dan yang semisal dengannya datang. Dan datang yang semisal dengannya. Iya. Kata beliau, wa min hurufil jarri ma la yajur illa dhahir. Di antara huruf jar ada yang tidak menjar kecuali dhahir. Wa hadhihi sab'al madhkura fil baitil awal. Ini 7 yang disebutkan pada bait yang pertama. 7 kan? Mud 1, mundu 2, mud, mundu, hatta, kaf, waw, rubba dan ta. 7. Iya. Fala takul munduhu wala mudhu wa kadal baqi, demikian pula sisanya. Wala tajur mundu wa mud min al-asma'i dhahir ila asma'i zaman. Dari isim-isim dhahir kecuali isim zaman. Fa in kana zaman hadiran kanat bi makna fi. Kalau ya zamannya bermakna hadir sekarang, maka dia bermakna fi. Nah, contoh ma ra'aituhu mundu yaumina. Saya tidak melihatnya semenjak hari kita sekarang ini. Aifi yaumina, pada hari kita ini. Wa in kana zaman madhiya, kalau waktunya telah lalu, kanat bimakna min, maka dia bermakna min.
dari. Kalau tadi bermakna fi, bisa bermakna dari. Ma ra'aituhu mut yaumil jum'ah. Saya tidak melihatnya dari hari Jumat. Ay min yaumil jum'ah, yaitu dari hari Jumat. Wa sayadkurul musannif hada fi akhiril bab. Dan akan disebutkan oleh penulis ini di akhir bab. Wa hadha ma'na qawlihi, inilah makna ucapan beliau, waqsus bimut wa mundu waqtan. Khususkan mut dengan mundu apa? Waktu, itu zaman. Amma hatta, adapun hatta, wa sayatil kalamu ala majruriha inda dzikril musannifu lahu. Adapun hatta, maka akan datang pembicaraan atas majrur dengan dia ketika penulis menyebutkannya. Jadi nanti penulis akan sebutkan masing-masing dengan maknanya. Dengan maknanya. Wa qad syadda jarruha lid-dhamir. Telah syad kalau dia menjadi apa? Dhamir. Kaqauli seperti perkataan penyair. Fala wallahi la yulfi unasun fatan hattaka yabna abi ziyadi. Mana dia? Hattaka. Dia menjadi apa? Dhamir. Syad. Wala yuqasu ala dhalik. Tidak boleh untuk kiaskan atas hal itu. Khilafan li ba'dihim, berbeda dengan sebagian mereka. Walugatu Hudail ibdaluha ya ainan. Wah. Bahasanya orang-orang Hudail, dia ganti haknya menjadi ain. Berarti atta. Kan hatta, dia baca menjadi apa? Atta. Hatta menjadi atta. Paham si Bapak tak? Wa qara Ibnu Mas'ud, dan dibaca oleh Ibnu Mas'ud, fatarabbasu bihi hatta hin. Itu dia baca at-tahin. Paham kan? Mereka nukil. Yaitu beliau baca di atas logonya orang-orang apa? Hudail. Wa ammal waw. Kemudian adapun waw, fa mukhtasatun bil qasam. Adapun waw maka dia akan menjer khusus untuk sumpah. Wa kadzalika ta, demikian pula ta. Wala yajuzu dzikru ya fi'lul qasam ma'ahuma. Tidak boleh disebutkan fi'il sumpah bersama keduanya. Tidak bisa antum bilang qasami wallahi atau uqsimu wallahi. Beda kalau ba kan uqsimu billahi. Kalau waw sama ta tidak boleh disebutkan apa? Fi'il sumpah. Wa sumi aidon mana tadi? Fala taqul uqsimu wallahi. Wala tidak boleh pula uqsimu tallahi. Tidak boleh. Kemudian wala tajurut ta ila lafdul jalalah. Ta tidak menjar kecuali lafdul jalalah. Fataqul tallahi al-af'alanna. Wa qad sumi'a jarruha lirob. Telah didengar dia menjar rob mudhafan ila Ka'bah. Dalam keadaan dimudhafkan kepada apa? Ka'bah. Qalu, mereka bilang tarabbil Ka'bah. Wa hadha ma'na qawlihi wa ta'u lillahi wa rabb. Dan ta itu untuk lillah, lafaz Allah dan Rabb. Wa sumi aidon ar-Rahman. Didengar juga dari orang Arab dia menjar ar-Rahman. Jadinya apa? Tar-Rahman. Ya, wa dzakarul al-Khaffaf fi syarhil kitab annahum qol, dan disebutkan oleh al-Khaffaf dalam syarah al-kitab, yaitu al-kitab Sibawai, bahasa yang mereka berkata tahayatika. Bukan lafaz Allah, bukan lafaz Rabb, bukan lafaz Rahman, tapi yang lain. Tapi kata beliau wahada gorib, ini yang paling anehnya. Ini yang paling anehnya. Wala tajur rubba ila nakirah. Sementara rubba tidak menjar kecuali nakirah. Nah, rubba rajulin alimin lakitu. Wahada makna qawlihi wa bi rubba munakkara. Dan rubba dengan apa? Nakirah. Ay waqsus bi rubba nakirah. Itu khususkanlah dengan rubba kata yang nakirah. Wa qad syadda jarruha dhamirul ghaibah. Telah dianggap syad dia menjar dhamir ghaibah. Kaqaulihi, seperti perkataannya penyair, wahin ra'abtu wasyikan soda dumih warubbahu atiban angkotu min atibah min atobih. Mana dia? Warubbahu kama syadda jarul kaf lahu, sebagaimana juga dianggap syad kaf menjar dhamir ghaibah.
Kaqauli seperti perkataan penyair, "Khallat tanabati shimalan kasaba wa umma au alin kaha." Lihat. Kaha au akroba. Itu kaha dia menjadi apa? Goibah. Wa qaulu dan perkataan juga penyair, "Wala taroba alan wala haila kahu wala kahunna illa hadila." Lihat, kahu kahunna. Dia menjadi apa toh? Dhamir. Ini dianggap syad. Wa hadza makna qaulihi, inilah makna ucapannya, "Wa ma robau al-bait." Yaitu di bait terakhir tadi, bait 368. "Wa ma robau min nahwi rubbahu fatan nazrun kada kaha nahwa nahwuhu ata." Iya. Ay walladhi rubiya min jarri rubba al-mutmar nahu rubba fata qalil. Itu jarang. Apa yang datang seperti itu, apa yang diriwayatkan, maka itu jarang, sedikit. Wa kadzalika jarul kaf al-mutmar nahkaha. Demikian pula sedikit pula kaf menjadi apa? Yang domir. Iya, setelah itu beliau akan jelaskan makna ba'id wa bayyin wa batadi fil amkinati bimin. Insyaallah ini berikutnya.